Hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang spesial sekali buat kita semua. Kita akan bicara tentang yang namanya persahabatan. Makanya judul khotbah hari ini, sahabat bagi jiwa yang berat. Kita baca terlebih dahulu di dalam Amsal 17, ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kalau saudara bicara tentang sahabat, maka saya yakin kita semua atau hampir kita semua akan ngerti pentingnya punya sahabat. Pentingnya punya orang-orang yang dekat, yang ada di sekitar kita, circle yang baik, circle yang positif, circle yang mendukung dan akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita dalam hidup ini menghadapi tantangan dan masalah yang besar, saya mau ngomong sama saudara, orang-orang yang ada bersama dengan kita akan turut menentukan kita kuat apa lemah. Kita akan maju atau kita mundur banyak dipengaruhi sama orang-orang di sekeliling kita. Kita akan bersinar atau kita akan meredup juga ditentukan dengan orang-orang yang dekat sama kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita punya persahabatan yang baik. Kalau saudara punya persahabatan yang baik, saya mau ngomong begini, menurut penelitian saja ternyata dampak persahabatan itu positif sekali. Dampak persahabatan yang baik akan membuat hidup kita lebih kuat. Sama-sama menghadapi masalah yang sama. Tapi kalau kita punya teman yang mendukung kita, kita akan lebih teguh. Kita akan lebih kokoh. Kita akan lebih kuat. Amin. Sama-sama menjalani hidup yang sama. Tapi kalau kita punya teman-teman yang baik bersama dengan kita, hidup kita akan lebih baik. Hidup kita akan lebih indah. Hidup kita akan lebih bahagia. Karena persahabatan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat itu di dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh yang memiliki inner circle, memiliki orang-orang di sekeliling mereka yang dampaknya positif dalam hidup mereka. Contoh, kalau saya sebut nama ini, Yosua. Siapa itu yang satu rating sama dia, yang bersama-sama dengan dia masuk ke tanah perjanjian? Kaleb. Makanya dikenal dengan Yosua dan Kaleb. Anda kalau melihat ya secara sekuler saja, kadang-kadang ada circle tertentu, pertemanan tertentu, dan itu menghasilkan orang-orang hebat, orang-orang yang maju, orang-orang yang sukses. Jadi kita maju apa tidak maju juga dipengaruhi circle di mana kita ada. Pertemanan kita, persahabatan kita ikut men-shaping hidup kita, ikut membentuk cara kita berpikir, ikut membesarkan atau mengecilkan hati kita. Itu dipengaruhi oleh teman-teman kita. Karena Yosua dan Kaleb ini adalah orang dekat, teman dekat, sahabat yang baik, maka bukan cuma satu. Bersama-sama mereka masuk tanah perjanjian. Saya berdoa Tuhan kasih anugerah kepada saudara untuk punya persahabatan yang baik. Sehingga di dalam persahabatan itu dampaknya akan positif. Dan kemudian Tuhan akan bawa saudara masuk tanah perjanjian. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda boleh lihat di dalam Alkitab, Anda juga menemukan Paulus juga punya orang-orang dekat di dalam pelayanan yang sama-sama powerfulnya. Ya, Rasul Paulus dikelilingi dengan orang-orang hebat namanya Barnabas. Ada Silas, ada Timotius. Ini orang-orang di sekelilingnya Rasul Paulus. Dan bersama-sama dampak pelayanan mereka mendunia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan memang sebenarnya nggak ada orang yang bisa hebat sendiri. Orang yang hebat karena ada di sekelilingnya orang-orang lain yang juga hebat. Saya berdoa Tuhan kirimkan orang-orang hebat bersama dengan saudara. Dan Tuhan juga jadikan saudara orang hebatnya Tuhan. Yang mengenapi rencana Tuhan yang hebat dalam hidup saudara. Amin. Penting sekali untuk kita mempunyai persahabatan yang baik. Dalam Alkitab Anda juga menemukan ketika Daud suatu saat menghadapi satu masa yang sangat susah dalam hidupnya.
Dikhianati oleh anaknya sendiri. Namanya siapa? Absalom. Dikudeta. Dan di dalam sekejap dia kaget, shock. Dia terpaksa harus melarikan diri dari istana dan kehilangan kerajaannya. Kehilangan segalanya. Dipermalukan secara luar biasa. Itu salah satu momen tergelap di dalam kehidupan Daud. Tapi tahukah saudara, Daud bisa selamat melalui momen tergelap dalam hidupnya karena dia punya orang-orang yang mengasihi dia. Karena dia punya sahabat-sahabat yang baik yang tidak meninggalkan dia saat ada dalam kesusahan. Masih ingatkah saudara, ada seorang tua yang bernama Barzilai, dia seorang pengusaha kaya yang menyediakan semua kebutuhan Daud di masa pelarian itu. Jadi ternyata Barzilai ini bukan cuma baik saat Daud menjadi raja. Tetapi ketika Daud menjadi pelarian, dia tetap supporting Daud. Dia tetap loyal sama Daud. Makanya dicatat tadi seorang sahabat bahkan setia di masa kesukaran. Saya berdoa Tuhan kasih saudara teman-teman yang bukan cuma baik saat saudara jaya, tapi di tengah kesusahanmu, di tengah keadaanmu yang sedang terdesak, Tuhan juga memberikan kepada saudara orang-orang yang tetap loyal bersama dengan saudara. Daud juga punya seorang sahabat, Alkitab ngomong namanya Husai. Husai ini orang yang pintar sekali. Dan sebenarnya ketika Daud melarikan diri dari Absalom, Husai mau ikut sama Daud. Tapi Daud ngomong, no, kamu tinggal di sini. Tugas kamu mengacaukan yang ada di sini. Supaya bisa selamat. Menggagalkan rencananya Absalom yang didukung oleh Ahitofel. Anda masih ingat gak kisah itu? Jadi ini main taktik saudaraku. Tapi Husai ini di pihaknya Daud. Karena nasihatnya Husai, akhirnya Absalom memilih untuk menolak nasihatnya Ahitofel. Dan Husai nasihatnya berpihak sama Daud. Dan nasihatnya Husai adalah supaya Absalom jangan langsung sekejap ngejar Daud. Artinya Husai kepingin ngasih kesempatan supaya Daud bisa selamat dulu. Daud bisa istirahat dulu. Daud bisa ngumpulin kekuatan dulu. Karena Husai tahu gak gampang ngelawan Daud. Ini seorang pahlawan perang yang gak ada tandingannya. Tapi lagi syok kalau dikejar langsung habis dia. Begitu dikasih kesempatan recover, next time mereka bertanding, langsung Absalom keok. Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, Daud bisa selamat di momen tergelap dalam hidupnya karena ada orang-orang di sekelilingnya yang tetap setia, sahabat-sahabat yang baik, yang tetap mendukung dia di masa susahnya. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu menentukan melalui masa sukar ini, melalui tantangan yang sedang Anda alami dalam hidupmu. Anda menang apa Anda kalah? Anda kuat apa Anda loyo? Anda tetap semangat atau Anda menjadi putus asa? Omongan orang-orang di sekeliling saudara, attitude dan sikap mereka ini ikut mempengaruhi dan membentuk kita. Alkitab ngomong jagalah pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan, circle kita, pertemanan dan persahabatan kita punya pengaruh yang besar dalam hidup kita. Saya bersyukur di dalam kehidupan saya punya istri, punya pasangan hidup, sekaligus sahabat saya. Saya tuh sudah jadi sahabat sama istri saya tuh sejak kita di remaja. Ya, sejak saya SMA dan dia SMP, kita itu sudah dekat, kita sudah melayani bareng dan tiap hari telepon-teleponan sampai hari ini. Oke, kita sudah kenal dan ngerti semuanya, terbaiknya kita dan versi terburuknya kita, ya kelebihannya kita dan semua kekurangannya kita sudah ngerti semuanya. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, di momen-momen yang sangat menentukan dalam kehidupan saya, dia punya peranan yang sangat penting. Di momen-momen ketika saya merasa sendirian dan kemudian disalahin sama semua orang, ngelawan semua orang, ya paling tidak masih ada istri
masih ada sahabat yang tetap percaya sama saya, tetap ada bersama dengan saya, dan itu memberikan booster dan kekuatan yang luar biasa, karena di dalam kesatuan ada kuasa yang besar. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan memberikan pasangan hidup, Tuhan memberikan suami atau istri, Tuhan memberikan orang tua, Tuhan memberikan teman-teman, Tuhan memberikan orang-orang yang ada di sekeliling saudara bisa menjadi sahabat. Karena itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa maju dalam hidup kita. Cuma begini, saya juga mesti ngomong apa adanya. Nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang punya privilege yang luar biasa, diberi sahabat yang bisa kayak gitu. Realitanya saudaraku dalam hidup kita, dan seringkali justru di momen paling sulit dalam hidup kita, kita harus sendiri. Kita harus menghadapi semuanya sendiri. Bahkan meskipun kita punya sahabat, akan ada momen-momen dalam hidup saudara bahwa sahabat kita pun tidak bersama dengan kita. Kenapa? Karena dia terbatas. Manusia terbatas. Sebaik-baiknya istri saya, sebaik-baiknya dia jadi istri, pendamping, dan sahabat saya, tetap saja yang namanya manusia terbatas. Kepandaiannya terbatas, kekuatannya terbatas, waktunya terbatas, tenaganya terbatas, yang dia bisa lakukan terbatas. Jadi kalau saudara saat ini menghadapi badai yang berat di dalam kehidupanmu dan engkau sendiri, semua orang tanpa terkecuali walaupun punya sahabat akan ada momen tetap harus belajar menghadapi semuanya sendiri. Saat saudara menghadapi semuanya sendiri, jangan pernah saudara lupa, sesungguhnya kita nggak pernah sendiri. Karena kita punya Tuhan, Dia sahabat sejati dalam hidup kita. Yang sahabat terbaik kita tidak bisa lakukan, Tuhan kita bisa lakukan buat kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Coba baca Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayah ibu itu boleh dikatakan orang yang paling dekat sama kita, orang yang seharusnya paling sayang sama kita, karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang memelihara kita dari kecil sampai kita jadi dewasa. Boleh dikatakan kalau teman kita bisa mengkhianati, membuang kita, harusnya kalau ada orang yang tetap menerima kita apa adanya dan mengasihi kita, itu ayahku dan ibuku. Tapi ternyata tetap saja ada kejadian-kejadian, ada momen-momen di mana kadang kita sama orang tua pun belum tentu orang tua yang sesayang itu sama kita pun bisa jadi seperti yang kita butuhkan. Persis seperti yang kita perlukan. Bahkan di momen tertentu ada kejadian orang tua ninggalin anaknya. Ada juga sebaliknya, anak meninggalkan orang tuanya. Mungkin saudara sedang mengalami itu. Ya di luar sana juga ada yang sedang viral juga kasusnya antara orang tua dan anak yang kejadiannya cukup mengagetkan. Kita nggak ngerti ya kejadian sesungguhnya seperti apa. Tapi kadang-kadang things happen di dalam relationship, di dalam hubungan. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi ingat baik-baik, sekalipun manusia meninggalkan saudara, Tuhan tetap setia sama saudara. Tuhan tetap menyambut saudara. Tuhan tetap support saudara. Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Jadi walaupun kita nggak punya siapa-siapa, belajar fokus. Ada Tuhan bersama kita loh. Dan Dia sahabat sejati kita. Saya kok ngerasain waktu saya ngomong ini. Di tempat ini ada seseorang yang dalam hidupmu Anda sedang menghadapi masalah terberat dalam hidup saudara. Setiap orang pernah ngadepin situasi-situasi yang seperti itu.
Ada situasi normal, ya masalah tetap terjadi di situasi normal. Tapi ada momennya di mana masalah itu begitu beruntunnya, begitu beratnya. Seolah-olah kita harus nanggung semuanya sendiri. Dan kayak gak ada yang bisa nolong kita. Seolah-olah kayak kita melawan semua dunia sendiri. Seolah-olah kayak kita menanggung semua beban keluarga sendiri. Seolah-olah kayak kita disalah-salahin oleh semua orang. Seolah-olah kayak masalah bertubi-tubi, gak habis-habis, dan datangnya bersama-sama. Saya mau ngomong sama saudara, jangan pernah lupa. Anda gak pernah sendiri loh. Tuhan sahabat sejati saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Anda tidak menghadapi itu semua sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang tetap di pihak saudara. Ada Tuhan yang mau menolong saudara. Ada Tuhan yang mau membela saudara. Ada Tuhan yang mau membukakan pintu buat saudara. Ada Tuhan yang mau berperang. Bahkan memberikan kemenangan kepada saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang seperti itu. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia gembala kita nggak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oke, buat domba rumput itu makanan. Ini dibaringkan di atas makanan. Ngelihatnya semuanya rumput. Semuanya favor. Semuanya grace. Mungkin saat ini ada di tempat saudara yang Anda lihat semuanya problem. Semuanya masalah. Semuanya malapetaka. Tapi hari ini alami Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Biar tangan saudara digandeng oleh Tuhan, Tuhan akan menuntun saudara. Gembala yang baik akan membawa saudara ke padang berumput hijau. Itu padang rumput favor, rumput grace, rumput anugerah yang akan dia berikan di dalam kehidupan saudara. Padang berumput hijau, ke air yang ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada nggak yang sedang airnya, hidupnya, gejolaknya kencang sekali? Tapi saya merasa firman ini bukan cuma pembacaan kosong. Saudara siap ya? Saya deklarasikan ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ia membimbing saudara ke air yang tenang. Hidupmu akan dibawa mengalami dan menikmati ketenangan yang dari Tuhan. Semua badai yang mengamuk, semua ombak yang bergejolak, yang membuat Anda terombang-ambing selama sekian waktu ini, hari ini, mulai saat ini, tenang. Karena ada gembala agung saudara yang membimbing saudara ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ini sahabat saudara. Biarlah hari ini firman Tuhan ini menyegarkan jiwa saudara. Saya tahu benar di sini ada yang jiwanya suntuk, baru capek. Sudah nggak bisa mikir. Baru diajak mikir sebentar otaknya sudah hang. Sudah kepanasan nih. Siapa yang sedang senyum-senyum itu tadi? Sudah kepanasan nih. Ya. Baru apa sedikit diajak ngomongan sedikit langsung emosi. Gak bisa ngatasi keadaan. Tapi hari ini jiwa saudara disegarkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Dan sementara firman ini disampaikan, air yang dari Roh Kudus itu mengalir dan menyegarkan jiwa saudara. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mungkin saudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dan Anda mengalami ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Karena apa yang sedang terjadi.
Karena ancaman dan resiko yang sedang Anda alami, bahkan itu sedang berlangsung saat ini, mengancam sesuatu, mengancam masa depan saudara, mengancam kesehatan, mengancam pernikahan dan keluarga saudara. Tapi hari ini, ayo ayat keempat kita baca bersama-sama. Tapi baca ini sebagai deklarasi profetik yang engkau perkatakan untuk melepaskan kuasa Tuhan sehingga ini terjadi dalam hidup saudara. Anda siap? Mau semuanya? Ayo baca bersama ya. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu sahabat yang sejati, yang selalu menyertai saudara. Dia sahabat yang selalu menghibur saudara. Dalam kesesakanmu, di dalam ketakutanmu, di dalam kekelamanmu. Sahabat terbaik saudara, Tuhan, gembala jiwa kita, gak akan ninggalin kita. Anda gak ditinggalin loh. Kalau gak ditinggalin Tuhan tuh bukan berarti gak ngalami masalah. Anda baca aja, Daud di Alkitab gak ditinggalin Tuhan. Tetap disertai Tuhan. Tapi sempat ngalami juga perkemahannya di Siklak dibakar hangus. Habis semuanya. Mungkin saatnya yang sedang hangus adalah pekerjaan saudara. Yang sedang hangus adalah nama baik saudara. Atau perjuangan saudara sekian lama Anda usahakan hal tertentu. Tapi hangus begitu saja. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Hari ini ayo kita datang sama Tuhan. Dia gembala jiwa kita. Alami Tuhan secara pribadi sebagai sahabat terbaik di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi hari ini sehingga kita disegarkan, kita dikuatkan. Sama-sama ngalami tantangan dalam hidup ini. Jangan ngadepin sendirian. Jangan berjuang sendirian. Kita sendiri terbatas. Tapi kalau ada circle-nya kita. Puji Tuhan kalau kita punya circle persahabatan manusia yang baik. Teman-teman yang baik. Tapi lebih dari itu. Sadari circle yang paling penting yang harus kita punya. Tuhan gembala jiwa kita. Selama Tuhan yang jalan sama kita. Saya sudah belajar berulang kali. Di momen dalam hidup saya. Di mana saya cuma ngerasa sendiri. Tapi selama saya punya Tuhan, masa depan kita aman di tangan Tuhan. Dunia semuanya boleh menyalahkan kita, boleh menjelek-jelekkan kita dan merusak nama baik kita. Asal bukan Tuhan yang menyalahkan kita, itu cukup. Kayak Daud, hangus terbakar semuanya. Tapi Tuhan tetap ada dalam hidupnya, itu cukup. Manusia boleh merampas harta saudara, pangkat saudara, nama baik saudara. Tapi selama Tuhan tetap mengasihi saudara dan perkenanan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara, itu cukup. Anda akan menyaksikan karena tangan Tuhan tidak akan berpangku tangan. Sahabat yang baik, dia akan bertindak. Ketika dia bertindak, Anda akan melihat kemuliaan. Anda akan melihat kebenaranmu ditumbuhkan seperti rembang tengah hari, bersinar terang di dalam kehidupan saudara. Jadi ayo belajar menghadapi kehidupan ini. Jangan sendiri, tapi belajar berjalan bersama dengan sahabat sejati kita. Tuhan, gembala jiwa kita. Hari ini kita akan belajar ya tentang sahabat. Tentunya belajar tentang sahabat ini juga bukan sekedar kita mau Tuhan gitu sama kita, jadi sahabat terbaik kita. Tapi juga mau gak saudara belajar jadi sahabat yang baik buat orang lain. Memang gak gampang ya khotbah ini. Karena kalau khotbah ini saya sampaikan hanya dalam sisi Tuhan sahabat terbaik, Tuhan yang mau menolong kita, Tuhan di pihak kita. Itu akan jadi khotbah yang sangat indah sekali. Tapi belum tentu kita naik level.
Doa saya bukan cuma kita punya Tuhan sahabat baik buat kita, tapi doa saya kita juga belajar bertumbuh jadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita. Karena itu hari ini kita belajar gimana sih seorang sahabat yang baik itu. Mari kita baca Ayub 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Anda masih ingat ya, Ayub tadinya orang kaya, konglomerat, super kaya, tapi dalam sehari bangkrut. Kehilangan segalanya. Ternaknya, semua, kambing domba, lembu sapi, semuanya. Anak-anaknya mati dalam sehari. Nama baiknya rusak semuanya, ditinggalin istrinya. Saudaraku, ketika ditulis ini, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Coba Anda bayangin zaman sekarang, kalau seandainya saudara ngalami malapetaka seperti itu, saya mau tanya, kira-kira teman-teman saudara responnya gimana? Kalau diizinkan mengalami malapetaka seperti Ayub, kira-kira mereka akan tetap ada bersama dengan saudara? Atau apa yang akan mereka lakukan? Mari kita lihat sahabat-sahabat Ayub ini. Ditulis begini, ketika mendengar semua malapetaka itu menimpa dia ya, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saya mau tanya sama saudara, Anda bisa ngerasakan gak ketulusan persahabatannya mereka ini? Ini kerasa benar loh. Ya, biasanya saudaraku, orang di zaman sekarang kalau ngelihat ada seseorang yang jatuh, yang Anda lihat gimana zaman sekarang? Kalau orang naik, semua orang dekat. Tapi kalau orang jatuh, biasanya ditinggalin. Dengan cepat akan ditinggalin. Tapi yang hebat, 3 sahabatnya Ayub ini, mereka lokasinya beda-beda, dari tempat yang beda-beda. Ketika dengar Ayub mengalami segala malapetaka itu, artinya mereka tahu Ayub ini sudah nothing. Mereka tadinya adalah para konglomerat. Mereka adalah pejabat top zaman itu. Orang-orang powerful zaman itu. Sekarang mereka ngerti, satu temannya jatuh, nothing. Jatuhnya bukan cuma berkurang. Ini nothing, zero. Bahkan bukan cuma itu. Penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membuat dia sangat menderita sekali. Tapi hebatnya mereka bisa kompak. Bareng-bareng datang menjenguk, membesuk Ayub. Saya percaya ini persahabatan yang tulus. Dan ini satu teladan persahabatan yang luar biasa buat kita semua. Ketika dengar sahabatnya dalam bencana, mereka nggak pasif. Mereka aktif. Mereka segera datang untuk menghibur Ayub. Ini sahabat yang baik, saudaraku. Jadi ini persahabatan dengan hati. Bukan cuma karena kepentingan. Ada banyak hubungan terjalin sekedar karena kepentingan. Ya oke sih, nggak ada masalah juga. Tetapi persahabatan yang sesungguhnya, hubungan terjalin di luar semua kepentingan itu karena hati. Ada koneksi hati. Sehingga ketika melihat sahabatnya
ngalami semua malapetaka itu, mereka langsung datang. Mereka nggak nunggu, nggak pasif, mereka aktif, mereka langsung datang. Dan sesungguhnya di momen seperti itu, kalau kita yang sedang ngalami seperti Ayub, kedatangan sahabat-sahabat kita itu sendiri jadi penghiburan dan kekuatan yang luar biasa buat kita. Berapa kali dari kita ngalami kalau lagi ada masalah kita dibiarin sendiri. Sama kalau ada masalah kita didukung. Ada sahabat yang masih care, perhatian sama kita. Hati kita sama apa beda? Beda nih. Kadang tanpa ngomong pun kita ada di situ pun. Itu sudah cukup membesarkan hati, menguatkan hati. Jadi booster yang luar biasa sekali. Makanya saya salut sekali sama istri saya. Karena istri saya itu hatinya tuh kayak gitu. Hatinya tuh selalu care. Kalau dia bisa lakukan semua yang dia bisa lakukan, dia akan lakukan. Seandainya saja dia dikasih waktu lebih dari 24 jam sehari, dikasih tenaga yang gak ada henti-hentinya, dan resources yang tidak terbatas, dia akan lakukan semuanya buat semua jemaat. Itu hatinya Pastor Nita. Dia ibu gembala yang baik. Saya malah gak sebaik itu. Tapi saya belajar juga. Saya belajar dalam hidup saya justru ketika saya melihat ada teman-teman, gak bisa semuanya tentunya saudaraku ya. Tapi ada orang-orang yang sedang melalui masa paling susah dalam hidupnya. Ketika semua orang meninggalkan dia, ketika benar-benar sudah hopeless, gak ada harapan. Justru di momen-momen seperti itu yang seringkali saya bisa melihat itu momen terbaik untuk kita ada bersama dengan mereka. Tadi tanpa dijadwal nih ya, ini benar-benar gak ada jadwal. Harusnya saya khotbah 4 kali hari ini, tapi cuma bisa khotbah sekali malam ini aja. Karena yang 3 kali tiba-tiba satu sahabat saya, Pastor Gideon Munte datang, kemarin calling, ngubungin ya. Dan kemudian saya ngomong, ya bro, you khotbah aja. Jadi dia khotbah. Dan dia sekali lagi tadi cerita juga di ibadah sebelumnya. Ada momen dalam kehidupannya ketika dia ngadepin masalah terbesar, tersusah, terberat di dalam kehidupannya. Dia merasa semua orang meninggalkan dia. Dia merasa semua orang mutusin hubungan sama dia. Dia merasa semua orang cancel hubungan sama dia. Sudah sekian tahun ini dia terus-menerus gak pernah berhenti dalam khotbahnya, selalu cerita. Cuma ada satu teman yang tetap ada bersama dengan dia. Dan tadi dia saksi lagi hari ini. Saya dari situ jadi ngerti bahwa apa yang saya lakukan pada waktu itu, buat saya mungkin gak ngerasanya seperti itu. Saya cuma ya mendukung saja, saya cuma menguatkan saja. Ketika saya telepon saya masih ingat, dia ngomong secara halus, bro it's okay, gak ngerti. Dia ngomong, bro it's okay kalau bro Jonathan mau batalin undangan pelayanannya ke saya. Saya ngerti kenapa? Karena semua temannya membatalkan. Tapi saya ngomong sama dia waktu itu, bro it's okay, you maju, you melayani. Loh nanti jemaat gimana? Nanti kalau orang ngomong gimana? Itu urusan saya. Dan itu buat saya itu adalah dukungan yang biasa kita sesama teman kita mendukung. Tapi buat dia ternyata itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Saya mungkin kalau dia gak cerita itu berulang kali saya mungkin sudah lupa. Tapi ternyata buat dia justru di masa terberatnya apa yang dilakukan, apa yang biasa yang dilakukan oleh seseorang itu jadi punya meaning yang lebih besar. Jadi hari ini kalau saudara melihat ada seorang teman saudara yang dalam kesesakan, dalam keadaan terberat dalam hidupnya, doa saya, Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih Allah yang melimpah-limpah. Sehingga Anda bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan. Anda bisa jadi saluran berkatnya Tuhan. Saluran yang memberikan kasih Tuhan untuk menyegarkan kembali jiwanya. Menguatkan
Kuatkan kembali hatinya. Sehingga dia yang sudah putus asa bangkit kembali dengan iman. Maju lagi. Akhirnya berkemenangan. Amin. Kadang-kadang sebagian orang percaya, wah kalau kita dekat sama orang-orang yang lagi sial, nanti kita ikut sial. Ya ada benernya juga sih. Tapi yang saya percaya dalam hidup saya, roh di dalam saya lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Oke, berkat Tuhan atas hidup saya lebih besar dari semua kesialan-kesialan yang ada di sekeliling saya. Karena itu yang saya tahu ketika saya dekat sama orang-orang yang sial kayak gitu, saya nggak pernah ketularan sial. Tapi saya nularin berkat saya sama mereka karena ada berkat Tuhan itu. Semua kesialan disingkirkan, digantikan dengan anugerah, digantikan dengan favor yang daripada Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang kasihnya ajaib. Saya belajar dalam hidup saya, di momen terendah dalam hidup saya, di momen kadang-kadang ada, kita itu saudaraku ya, ada momen dalam hidup kita itu ngertilah kita sudah terdiskualifikasi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ngerti harusnya standar rohani kayak gini, kayak gitu. Harusnya yang benar kayak gini, kayak gitu. Tapi ada momennya juga. Saya merasa gak memenuhi kualifikasi itu. Harusnya dicoret dan terdiskualifikasi saya. Saya sendiri sudah kayak menyerah dengan diri sendiri. Tapi justru di momen kayak gitu, berulang kali dalam hidup saya. Di momen saya merasa sudah gak layak, sudahlah Tuhan sudah. Kayaknya, sudah gak usah deh. Tapi justru di momen yang kayak gitu, berulang kali. Ini makanya saya tuh gak habis-habisnya, gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa? Karena saya berhutang besar sama Tuhan. Berulang kali di saat saya tidak layak, Tuhan yang melayakkan. Di saat saya di titik terendah, Tuhan itu mencurahkan anugerahnya yang terbesar. Sampai saya ngomong, dengan apa Tuhan aku bisa membalas kebaikan-Mu? Saya mau ngomong sama saudara, dia sahabat sejati. Dia sahabat sejati. Mungkin saat ini engkau gak rasa layak. Mungkin saat ini engkau masih ada kekurangan, ada dosa, ada kesalahan. Mungkin saat ini engkau bahkan sudah menyerah dengan dirimu sendiri. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah menyerah sama saudara. Tuhan tetap ada di pihak saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dan dia mau memberikan kesempatan berikutnya sama saudara. Dia mau menyegarkan jiwa saudara. Dia mau memulihkan hidup saudara. Dan dia bahkan melipat gandakan anugerahnya dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, Gembala jiwa kita. Dia sahabat terbaik kita. Amin. Jadi mari belajar dari sahabat-sahabat Ayub ini. Di saat kesesakan, mereka mendatangi Ayub. Mereka ada bersama dengan Ayub. Bukan cuma itu, yang kedua, sahabat-sahabat Ayub ini tahu momennya, menangis bersama dengan Ayub. Kita jadi anak Tuhan tuh saudaraku ya, di satu sisi kita belajar berjalan dengan iman dan percaya. Tapi di satu sisi yang lain kita harus tahu Alkitab juga mengajarkan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menangis juga ternyata kata Tuhan. Ada waktunya tertawa juga. Jadi kalau waktunya tertawa, tertawalah bersama sahabatmu. Waktunya menangis, menangislah bersama dengan sahabatmu. Menangis bukan tanda kelemahan. Itu dibutuhkan. Itu mekanisme yang Tuhan kasih sama kita. Makanya ada namanya mekanisme menangis. Untuk apa? Supaya beban jiwa kita ini dikeluarkan dari hati kita. Dan kita bisa merasakan kelegaan dalam hidup kita. Mari kita baca Roma 12 ayatnya yang ke-15. Alkitab ngomong begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Dua-duanya ini sama-sama penting untuk kita kembangkan dalam diri kita.
Karena ada orang yang bisanya cuma salah satu, ada orang yang belum bisa dua-duanya. Nah, kita perlu belajar nih. Oke, tadi ditulis di situ apa? Yang pertama, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kadang buat sebagian orang yang kayak gini lebih susah loh. Mungkin Anda ngomong, loh kok gimana susah? Kalau ngelihat teman happy ya happy dong. Bener, asal nggak lebih happy dari kita. Kalau ngelihat teman sukses ya senang dong. Asal nggak lebih sukses dari kita. Begitu dia sama, apalagi melejit naik lebih. Dari happy bisa berubah jadi iri loh. Ayo manusia jujur. Kalau adik saudara, kakak saudara, teman saudara, tadinya sama nih kita. Atau dia di bawah kita nih. Tiba-tiba naiknya di atas kita. Di hati kadang-kadang ada ngerasa gimana enggak? Dan Alkitab ngomong mengingatkan kita semua. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ada berkatnya loh saudaraku. Ada berkatnya loh. Kalau orang lagi diberkati, diangkat Tuhan, Anda ikut happy. Anugerahnya juga akan mengalir. Tuhan juga berikan sama saudara. Itu juga momen Anda bisa naik juga bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa anugerah untuk bisa bersukacita dengan sahabatmu yang sedang bersukacita. Saat ini terima anugerah itu dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah untuk gak iri hati. Kalau teman saudara, keluarga saudara lebih maju dari saudara, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Anda akan punya waktunya. Anda akan punya waktunya, Tuhan akan mengangkat saudara. Kalau kita gak iri itu saudaraku ya, Tuhan malah disukakan. Dan ketika Tuhan disukakan, Tuhan bisa bawa kita lebih maju lagi loh. Karena kita sedang dinilai sama Tuhan. Kita sedang dinilai sama Tuhan. Saya berulang kali juga mengingatkan diri saya sendiri. Kita siapapun juga ngalami. Saya pendeta pun juga ngalami. Kalau ngelihat pendeta lain lebih maju, gereja lain lebih maju. Dan kemudian secara jasmani di hati ada ngerasa kurang enaknya sedikit. Saya berusaha terus mengingatkan hati saya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Karena Tuhan sedang menilai hati kita. Dan biarlah hati kita masing-masing diberikan kebesaran hati. Untuk bisa happy dengan temanmu yang sedang happy. Bahkan ketika dia diangkat lebih, diberkati lebih. Ayo kita rejoice. Belajar ya. Dan doa saya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bagian yang kedua tadi apa? Setelah bersukacita yang kedua apa? Sahabat itu menangislah dengan orang yang menangis. Menangis itu bukan cengeng, menangis itu bukan hal yang tabu. Yesus pun menangis. Yohanes 11 ayat 35 sampai 36. Maka lihat ini, apa? Menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis bukan karena dia putus asa. Lihat ini ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini teladan yang luar biasa yang perlu kita ikuti. Kita mau menangislah dengan orang yang sedang menangis. Kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, yaitu Elisa, Nabi Elisa. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Ini perempuan yang anaknya sedang mati. Dia sedang berduka nih. Ibu ini sedang berduka, kehilangan anaknya. Tapi si Gehazi ini malah mau ngusir. Coba saudara lihat. Gak semua orang tuh bisa ngerasain orang lagi susah, lagi sedih loh. Saudaraku. Tapi lihat.
Lalu berkatalah abdi Allah, Nabi Elisa itu, biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Jadi Nabi Elisa sendiri nggak ngelarang. Ketika ibu itu kehilangan anak dan hancur hati, dia nggak ngomong, gitu aja nangis. Jangan cengeng. No. Biarkanlah dia menangis. Alkitab sendiri ngomong menangislah dengan orang yang sedang menangis. Itu seorang sahabat. Orang kalau sayang itu, maka kehilangan orang itu kehilangan kita. Sukacita orang itu sukacita kita. Kenapa kita sayang? Kalau saya sayang anak saya, kalau dia lebih maju, bahkan dia lebih maju daripada saya, itu kebanggaan saya. Tapi kalau ada sesuatu yang gak baik terjadi dalam hidupnya, itu adalah kesedihan saya juga, kehilangan saya juga. Dan di situ kasih itu bisa dirasakan. Saya masih ingat saudaraku, sekian tahun yang lalu, ketika gereja kita di Jogja ngalami kebakaran. Waktu itu ulang tahun gereja dan saya sedang khotbah kayak gini. Tiba-tiba di samping kanan, di Jogja ya, itu ada suara gelodaku. Kaget apa itu? Saya pikir, oh ya sudah, saya lanjut khotbah. Ternyata nggak lama, tiba-tiba api nyala di sana. Dan api itu ternyata sudah menjalar di bagian bawah mimbar. Itu nggak lama saudaraku, cepat sekali gedung itu terbakar. Kita dievakuasi semua. Saya mau ngomong begini sama saudara. Benar di momen itu saya belajar tegar. Benar di momen itu saya belajar nggak putus asa. Benar di momen itu saya belajar untuk berdiri teguh di dalam iman. Tapi bagaimanapun yang namanya ngalami kebakaran itu bukan sesuatu yang membuat kita happy. Benar apa tidak? Di saat kita sedang alami musibah itu, di situ kita lagi bisa ngerti siapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan siapa yang pura-pura mengasihi kita. Di saat kita lagi musibah kayak gitu, ada orang-orang yang ngomong mengasihi kita. Ngomong mengasihi kita, tapi mereka nyukurin kita. Dan mereka ngomong ini keluarga Allah lagi kena hukuman dari Tuhan. Ini kayak kapal yang mau karam. Terus ngomong sama jemaat, ayo cepat keluar, pergi, kenapa? Ini sebentar lagi karam katanya. Padahal klaimnya mengasihi kita. Gak semua orang ngomong mengasihi itu hatinya sungguh-sungguh mengasihi. Saya bisa melihat kebakarannya kita, kemenangannya mereka. Tapi ngomongnya apa? Mengasihi. Di saat yang sama, saya bisa melihat ada orang-orang yang gak banyak ngomong, tapi dia berdoa bersama kita. Dia ada di samping kita. Dan mereka ikut berjuang bersama-sama. Kita gimana caranya, kita bangun ini kembali. Apa yang bisa kita lakukan? Saya jujur ngomong sama saudara, itu kejadian sudah lama sekali. Tapi sampai hari ini, kejadian tertentu dalam hidup kita itu, kayak tadi Pastor Gideon ya, momen tertentu dalam hidupnya itu tidak terlupakan buat dia. Momen tertentu dalam hidup saya itu tidak terlupakan ketika saya sedang mengalami di momen yang paling tidak enak. Mana yang tertawa di tengah duka cita saya, mana yang bisa merasakan Alkitab tadi, ikut menangis saat kita sedang menangis. Saya sadar saudaraku, sukacita kita belum tentu sukacitanya orang lain. Duka cita kita belum tentu duka citanya orang lain. Tapi sahabat yang baik, Alkitab ngomong bersukacitalah dengan orang yang sedang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, ada orang-orang di sekeliling kita yang sedang melalui situasi yang gak mudah dalam hidup mereka.
Ayo kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah sahabat yang baik. Kita nggak bisa sama semua orang tentu ya. Karena kita sendiri terbatas. Manusia itu terbatas. Tapi paling tidak sama sahabat orang yang terdekat sama saudara. Ya. Paling tidak belajarlah jadi sahabat yang baik. Yang terakhir, yang ketiga. Nah ini yang ketiga nih, kita belajar dari sahabat-sahabatnya Ayub. Gini, sayangnya mereka sebenarnya sahabat yang baik. Tapi sayangnya salah ngomong. Salah bicara. Nah ini. Maksudnya mungkin baik, tapi somehow kadang-kadang lidah tidak bertulang ini. Keseleo kalau ngomong. Kalau kita belum bisa ngomong yang tepat, yang pas di hati, lebih baik belajar apa? Diam. Daripada mengucapkan perkataan terlanjur, akhirnya nggak bisa dicabut. Dan akhirnya disesali. Itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Ayub. Ayub lagi kena musibah kayak gitu. Benar 7 hari mereka diem. Diem loh saudaraku, sudah diem 7 hari tadi. Dan mereka bersama dengan Ayub. Mereka mengasihi, mereka berdoa buat Ayub. Tapi kadang kita itu manusia lidahnya bisa gatel. Terus ngomong. Tahu nggak saudara ngomongnya apa sama Ayub? Mereka ngomong sama Ayub, Ayub ini kamu pasti ada dosanya nih. Ada salahnya. Nah kalau berdasarkan teori Alkitab ya benar. Kalau ngalami gitu bisa jadi ada dosanya. Tapi kan Alkitab juga mencatat. Ayub bukan karena dosa. Tapi Ayub sedang diuji. Tapi orang sedang ngalami kayak gitu. Anda langsung ngomong, jangan-jangan karena dosa. Itu membuat Ayub begitu terpukul. Itu membuat Ayub begitu pahit dalam hidupnya. Dia ngomong kurang apa lagi? Aku ini menjaga integritasku seumur hidupku. Aku berusaha hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku salah apa? Aku dosa apa? Dia ngerasa dituduh oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Dia berbuat dosa. Nah ini salah ngomong saudaraku. Ayub lagi habis-habisan, bangkrut. Mereka malah nuduh dia pasti ada dosa tersembunyi. Anda pernah nggak ngalami yang kayak gitu? Anda lagi dalam situasi yang susah, malah dituduh, ini kamu pasti ada dosa nih. Mungkin maksudnya bukan jahat ya, tapi omongan itu akan membuat kita yang dalam situasi itu jadi kena. Jadi nggak enak. Kadang-kadang kalau kita besuk orang juga hati-hati loh ya saudaraku. Ada orang besuk temannya sedang sakit. Ceritanya malah itu tahu nggak kamu bapak sebelah sana rumahnya itu. Sakit kayak kamu terus mati. Lah. Maksudnya ngasih tahu. Ini nanti kamu harus teorinya gini. Yang dijagain gini. Tapi omongannya yang nggak tepat itu. Bukannya membangun malah meruntuhkan. Jadi hari ini ayo kita belajar. Be wise dengan lidah kita. Belajar bijaksana dengan perkataan kita. Apalagi di zaman internet sekarang ini. Netizen paling benar. Maha benar. Dan semua dikomentarin. Apalagi kalau ngelihat ada yang di atas terus kemudian lagi kena masalah. Itu ibaratnya sekampung gebukin rame-rame. Benar nggak? Itu kan yang terjadi. Benar nggak? Kalau di kampung secara fisik gebukin rame-rame. Ternyata ada yang namanya kampung internet. Dan kita gebukin rame-rame dengan komentar-komentar yang pedas. Padahal kita ngerti nggak sih sebenarnya kebenarannya? Kan cuma katanya. Dan kita ngerti sesungguhnya nggak sih? Kan belum tentu kita tuh tahu. Daripada kalau ngomong salah. Karena omongan kita, Alkitab ngomong bahwa perkataan kita itu suatu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu berlaku untuk komenmu di internet juga. Jadi walaupun wajahmu nggak nongol di situ, dia nggak tahu kamu ngomong kayak gitu, Tuhanmu tahu.
Oke? Jadi ingat baik-baik aja. Kalau suatu saat Anda menghadap pengadilan di surga, Anda sedang diteliti itu, terus dimunculin komen saudara. Anda ingat aja, Anda pastiin komenmu itu kalau nanti dipertanggungjawabkan itu bakal menyenangkan hati Tuhan. Daripada salah ngomong. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Biarlah perkataan kita ini perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Perkataan yang membangun. Perkataan yang jadi berkat.